Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari uji hipotesis yang melibatkan ragam. Yang lalu telah kita pelajari terkait dengan rata-rata uji hipotesis pada rata-rata baik pada sampel besar maupun sampel kecil di dalam menentukan salah jenis 1, alfa, beta, kemudian nilai pi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait uji hipotesis, di mana yang akan kita uji adalah terkait dengan ragam. Uji hipotesis untuk satu ragam, misalkan ada n sampel berdistribusi normal, rata-ratanya mu, ragam sigma kuadrat. Dan dalam hal ini ragam populasi tidak diketahui dan akan kita estimasi dengan menggunakan ragam sampel S kuadrat. Kemudian hipotesis yang terkait dengan ragam yaitu H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk H1 nya bisa satu arah, baik kanan, ekor kanan maupun ekor kiri, juga dua arah. Statistik yang digunakan ada S kuadrat yaitu ragam sampel, dan sebaran yang terkait yaitu Q kuadrat. Jika H0 benar, maka statistik ujinya adalah Q kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat per sigma 0 kuadratkan berdistribusi chi-square dengan cacat bebasnya N1. Ini adalah gambaran distribusi chi-square. Luas di bawah kurva di sebelah kanan Q kuadrat alfa derajat bebas N-1 itu sebesar alfa, yaitu peluang Q kuadrat N-1 lebih besar dari Q kuadrat alfa N-1. Sementara untuk luas di bawah kurva di sebelah kanan Q kuadrat 1 minus alfa N-1 yaitu 1 minus alfa sama dengan peluang Q kuadrat N-1 lebih besar dari Q kuadrat 1 minus alfa N-1, atau kita bisa tuliskan alfa itu peluang Q kuadrat N-1 lebih kecil dari Q kuadrat 1 minus alfa N-1. Kita akan mempelajari untuk daerah penolakan bagi uji hipotesis satu arah ekor sebelah kanan, yaitu yang membedakan adalah H1 nya sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat. H0 nya sigma kuadrat kurang dari sama dengan sigma 0 kuadrat, atau sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Jika H1 benar, maka akan diperoleh nilai S kuadrat yang besar, sehingga daerah penolakan akan berbentuk S kuadrat lebih besar sama dengan K. Daerah penolakan ini harus dibentuk sedemikian sehingga alfa sama dengan PS kuadrat ada di daerah penolakan bersyarat H0 benar. Atau kita bisa tuliskan B besar dari sama dengan K, S kuadrat lebih besar dari sama dengan K, bersyarat sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadrat. Kemudian dengan transformasi akan diperoleh variabel Q kuadrat alfa P sama dengan N-1 S kuadrat per sigma 0 dikuadratkan lebih besar sama dengan N-1 K per sigma 0 dikuadratkan menggunakan distribusi chi-square ini. Kita bisa dapatkan PQ kuadrat N-1 lebih besar sama dengan N-1 K per sigma 0 dikuadratkan. Atau kita bisa tuliskan N-1 kali K per sigma kuadrat sebagai Q kuadrat alfa N-1. Sehingga kita bisa kemudian kita cari solusi untuk K-nya, karena Q kuadrat alfa N-1 itu sama dengan N-1 kali K per sigma 0 kuadrat, sehingga K itu sama dengan Q kuadrat alfa N-1 dikalikan sigma 0 dikuadratkan dibagi N-1. Sehingga untuk daerah penolakan bagi S kuadrat lebih besar sama dengan K sama dengan adalah Q kuadrat alfa N-1 sigma 0 kuadrat per N-1. Kemudian untuk daerah penolakan uji hipotesis satu arah di sebelah kiri, H1 nya sigma kuadrat lebih kecil dari sigma 0 kuadrat, H0 nya sigma kuadrat lebih besar sama dengan sigma 0 kuadrat, atau cukup dituliskan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Jika satu benar, maka akan diperoleh S kuadrat yang kecil, sehingga daerah penolakan akan berbentuk S kuadrat kurang dari sama dengan K.
Atau kita bisa tuliskan alfa sama dengan B S kuadrat ada di daerah penolakan bersyarat amal benar, atau S kuadrat kurang dari sama dengan K bersyarat sigma kuadrat sama dengan sekian. Kemudian dengan transformasi pada variabel Q kuadrat kita bisa dapatkan sesuai dengan distribusi K kuadrat N-1 S kuadrat plus sigma kuadrat akan sama dengan Q kuadrat N-1 kurang dari sama dengan N-1 kali K plus sigma 0 dikuadratkan. Atau kita bisa tuliskan Q kuadrat 1 minus alfa N-1 yaitu sama dengan N-1 dikalikan K plus sigma 0 dikuadratkan. Kemudian untuk nilai K kita bisa dapatkan K sama dengan Q kuadrat 1 minus alfa N-1 sigma 0 dikuadratkan per N-1, sehingga daerah penolakan adalah S kuadrat kurang dari sama dengan K, dimana K nya sama dengan Q kuadrat 1 minus alfa N-1 kali sigma 0 dikuadratkan dibagi N-1. Selanjutnya daerah penolakan bagi uji dua arah. H1 nya sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Maka daerah penolakannya karena dua arah berarti S kuadrat kurang dari sama dengan kuadrat K1 atau S kuadrat lebih besar sama dengan K2. Atau kita bisa tuliskan PS kuadrat kurang alfa sama dengan PS kuadrat kurang dari sama dengan K1 atau S kuadrat lebih dari sama dengan K2 bersyarat sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Atau ini berarti kita bisa gantikan dengan simbol tambah. Kemudian untuk hasil transformasinya sama seperti sebelumnya, kita dapatkan Q kuadrat N-1 kurang dari sama dengan -1 per K1 per sigma 0 atau sama dengan Q kuadrat 1 minus alfa per 2 N-1 ditambah Q kuadrat N-1 lebih besar sama dengan N-1 K2 per sigma kuadrat atau lebih besar sama dengan Q kuadrat alfa per 2 N-1. Jadi karena dua arah, jadi sisi sebelah kiri dan kanan, jadi ada sisi di sebelah kiri dan kanan sehingga alfanya dibagi 2, alfa per 2. Dengan demikian kita peroleh K1 sama dengan Q kuadrat 1 minus alfa per 2 N-1 dikalikan sigma 0 dikuadratkan dibagi N-1, sementara K2 sama dengan Q kuadrat alfa per 2 N-1 sigma 0 dikuadratkan per N-1. Baik, kemudian misalkan ini contoh komponen mesin yang diproduksi oleh perusahaan A dinyatakan punya diameter dengan keragaman tidak lebih besar dari 0,002 inci kuadrat. Untuk membantah klaim tersebut diambil sampel acak 10 komponen, ragam dari sampel dihitung sebesar 0,003. Apakah klaim tersebut didukung oleh sampel dengan alfa sebesar 5%? Hipotesisnya adalah H1 sigma kuadrat lebih dari 0,002. Karena tadi itu kita ingin membantah klaim ya, sementara diketahui bahwa tidak lebih besar dari 0,02, jadi ini kebalikannya. H0 nya lawan dari H1 tadi, sigma kuadrat sama dengan 0,002. Ragam sampel 0,003, sebelum kita masukkan ke daerah penolakan S kuadrat lebih besar sama dengan K, Q kuadrat alfa yaitu 0,005 10 minus 1 derajat bebasnya sama dengan 16,919 dan sigma 0 kuadrat sama dengan 0,0002, sehingga kita masukkan ke dalam K dan kita peroleh hasilnya sebesar 0,00376. Dengan demikian daerah penolakan adalah S kuadrat lebih besar sama dengan 0,00376. Karena S kuadrat sama dengan 0,003 tidak berada di dalam daerah penolakan, artinya terima H0 karena daerah penolakan itu lebih besar sama dengan 0,0376, sementara 0,03 itu lebih kecil dari 0,00376 sehingga tidak berada di daerah penolakan, bisa disimpulkan terima H0. Artinya bahwa sampel masih mendukung klaim perusahaan bahwa ragam kurang dari 0,002.
Kemudian contoh berikutnya masih pada kasus yang sama, cuman dinyatakan mempunyai diameter dengan garis sama dengan 0,002 inci. Berarti ini dua arah. Ya, H1 sigma kuadrat tidak sama dengan 0,002. 0 sigma kuadrat sama dengan 0,002, dan kita masukkan ke persamaan untuk pada arah penolakan dua arah dengan Q kuadrat 0,975 derajat P plus 9 itu sama dengan 2,7. Kemudian untuk Q kuadrat 0,025 derajat P plus 9 sebesar 19,023. Untuk sigma 0 kuadrat sama dengan 0,002, sehingga kita bisa peroleh K1 sama dengan 0,0006 dan K2 itu sama dengan 0,00423. Sehingga kita bisa peroleh darah penolakannya S kuadrat kurang dari 0,006 atau S kuadrat lebih dari sama dengan 0,00423. Dan karena S kuadrat 0 sama dengan 0,003 itu tidak berada di dalam daerah penolakan, maka kesimpulannya terima 0. Jadi sampel masih mendukung klaim perusahaan bahwa ragam sama dengan 0,0. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan beta untuk uji satu arah ekor sebelah kanan. Beta sama dengan PS kuadrat tidak di daerah penolakan bersama satu benar. Tidak di daerah penolakan berarti lawan dari daerah penolakannya. Kalau ekor sebelah kanan itu daerah penolakan lebih besar dari lebih besar sama dengan K, ini berarti lebih kecil dari K, di luar daerah penolakan. Bersama satu benar berarti sigma kuadrat sama dengan sigma A kuadrat. Ini kita ketahui sigma kuadrat sama dengan sigma A kuadrat, sigma kuadrat sama dengan sigma A kuadrat, yaitu lebih besar karena ekor sebelah kanan, jadi sigma kuadrat lebih besar dari sigma kuadrat. Kemudian K kuadrat alfa n minus 1 sigma A kuadrat kan per n minus 1. Kemudian dengan transformasi kita bisa peroleh B Q kuadrat n minus 1 kurang dari n minus 1 kali K per sigma A kuadrat, sehingga daerah penolakannya adalah Q kuadrat n minus 1 kurang dari Q kuadrat alfa n minus 1 sigma A kuadrat kan per sigma A kuadrat. Ya, kita gantikan K dengan Q kuadrat alfa n minus 1 kali sigma A kuadrat per n minus 1. Untuk ekor sebelah kiri, kalau daerah penolakannya itu lebih kecil, berarti ini untuk di luar daerah penolakan berarti lebih besar dari K. Sama seperti sebelumnya, maka kita peroleh peluang Q kuadrat n minus 1 lebih dari n minus 1 kali K per sigma A kuadrat. Kemudian dengan menggantikan K dengan Q kuadrat 1 minus alfa n minus 1 sigma A kuadrat per sigma A kuadrat, kita dapatkan beta sama dengan P Q kuadrat n minus 1 lebih besar dari Q kuadrat 1 minus alfa n minus 1 sigma 0 dikuadratkan per sigma A. Untuk kemudian untuk setelah kita peroleh kemudian kita lanjutkan ke perhitungan beta untuk uji dua arah. Kalau tadi di daerah penolakan itu lebih kecil dari K1 atau lebih besar dari K2, maka di luar daerah penolakan berarti S kuadrat terletak antara K1 dan K2. Bersyarat sigma kuadrat sama dengan sigma A kuadrat, dan kita transformasikan dan kita peroleh Q kuadrat n minus 1 terletak antara n minus 1 K1 per sigma kuadrat dengan n minus 1 K2 per sigma kuadrat. Kemudian kita masukkan K, kita peroleh beta sama dengan P Q kuadrat 1 minus alfa per 2 n minus 1 dikalikan sigma A kuadrat per sigma A kuadrat, dan Q kuadrat alfa per 2 n minus 1 sigma 0 kuadrat per sigma A kuadrat. Oke, misalkan ini masih pada kasus yang sama dan diketahui misalkan
daerah penolakannya S kuadrat lebih besar dari 0,00376. Jika ragam yang sebenarnya adalah 0,004, seberapa besar resiko bahwa sampel akan mendukung klaim perusahaan? Oke, jadi ini sigma 1 sigma kuadrat sama dengan 0,004. Kemudian kita cari beta sama dengan P Q kuadrat N-1 lebih kurang dari N-1 kali K per sigma A kuadrat, K sama dengan 0,00376, sehingga kita peroleh P Q kuadrat kurang dari 8,46. Kemudian kita bisa gunakan Excel untuk menghitung peluang, yaitu sebesar 0,5114. Jadi walaupun ragam komponen yang sebenarnya lebih besar dari klaim perusahaan, terdapat 51% resiko sampel mendukung klaim perusahaan. Selanjutnya kita akan pelajari perhitungan nilai Pi pada uji terkait satu ragam. Digunakan ragam sampel S kuadrat yang diasumsikan bernilai tertentu, misalkan C, dan memiliki sebaran Q kuadrat N-1. Perhitungan nilai P disesuaikan dengan arah pergerakan. Untuk nilai P uji satu arah ekor kanan, nilai P sama dengan P S kuadrat lebih besar sama dengan C beserta 0 benar, atau S kuadrat lebih besar sama dengan C. C adalah ragam sampel bernilai tertentu, ya, sama dengan besar sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Atau kita bisa transformasikan menjadi N-1 S kuadrat per sigma kuadrat lebih besar sama dengan N-1 kali C per sigma 0 dikuadratkan. Sehingga kita bisa peroleh Q kuadrat N-1 bisa sama dengan N-1 dikalikan C per sigma 0 dengan. Kemudian untuk ekor kiri, nilai P-nya S kuadrat kurang dari sama dengan C bersyarat H0 benar. H0 benarnya itu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 dikuadratkan. Kemudian kita transformasikan dan kita peroleh Q kuadrat P Q kuadrat N-1 kurang dari sama dengan N-1 dikalikan C per sigma 0 dikuadratkan. Untuk nilai P uji dua arah, nilai P sama dengan 2 kali minimum peluang S kuadrat kurang dari sama dengan C bersyarat H0 benar, dengan PS kuadrat lebih besar sama dengan C bersyarat H0 benar. Kemudian kita masukkan untuk S kuadrat kurang dari sama dengan C itu Q kuadrat N-1 kurang dari sama dengan N-1 kali C per sigma 0 dikuadratkan. Kemudian untuk S kuadrat lebih besar sama dengan C, Q kuadrat N-1 bisa sama dengan N-1 kali C per sigma 0 dikuadratkan. Oke, sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 2 kali minimum peluang Q kuadrat N-1 kurang dari sama dengan 1 C sigma kuadrat P Q kuadrat N-1 bisa sama dengan N-1 kali C per sigma 0 dikuadratkan. Ini dipilih nilai minimum dari peluang ekor kanan dan peluang ekor kiri agar tidak diperoleh hasil lebih dari 1. Oke, hasil ini berlaku karena sifat sebaran Q kuadrat yang tidak simetris. Oke, baik. Untuk contoh, masih seperti contoh sebelumnya. H0-nya H1 sigma kuadrat lebih besar 0,002, H0 sigma kuadrat sama dengan 0,002, S kuadrat sama dengan 0,003, maka nilai P sama dengan S kuadrat lebih besar sama dengan 0,003 besar sigma kuadrat sama dengan 0,002. Kita peroleh hasilnya Q kuadrat lebih besar sama 0,5. Kemudian dengan bantuan Excel kita bisa peroleh hasilnya 0,141. Merupakan artinya nilai P sebesar 0,141 merupakan bukti bahwa sampel masih mungkin berasal dari H0. Atau jika H0 ditolak, maka peluang kesalahan akan terlalu besar, yaitu sebesar 14%.
Nah, keputusannya adalah terima makmum. Kemudian untuk nilai P bagi uji hipotesis dua arah, ini 2 kali minimum. Oke, ini kita masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan tersebut, dan kita peroleh untuk PQ kuadrat kurang dari sama dengan 13,5 itu sama dengan 0,0859. Untuk Q kuadrat lebih besar dari sama dengan 13,5 sebesar 0,141, sehingga kita bisa tuliskan 2 kali 0,141 sama dengan 0,282. Merupakan bukti bahwa sampel masih mungkin berasal dari H0, atau jika 0 ditolak maka peluang kesalahan akan terlalu besar sebesar 28%. Jadi keputusannya adalah terima makmum. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.